api, darah, dan pengkhianatan. Pada tahun 1006, dunia runtuh. Kerajaan Medan, permata agung Wangsa Isyana, hancur lebur dalam satu malam yang mengerikan. Dalangnya, Raja Wurawari, penguasa dari luaran, yang melancarkan serangan mematikan saat istana sedang merayakan sebuah pernikahan. Serangan ini dikenal sebagai Pralaya Medan, kiamat bagi kerajaan besar itu. Di tengah kekacauan, seorang pangeran muda bernama Airlangga berhasil lolos dari maut. Namun, ia tidak lagi menyandang kemegahan seorang bangsawan. Selama 3 tahun, ia menjadi pertapa, bersembunyi di kedalaman hutan Wonogiri, ditemani abdinya yang setia, Narotama. Ia hidup dalam bayang-bayang, dihantui oleh kenangan kehancuran keluarganya dan kerajaannya. Ia hanya ingin melupakan segalanya, tapi takdir punya rencana lain. Pada tahun 1019, para Brahmana dan sisa-sisa bangsawan yang masih setia menemukannya. Mereka tidak datang untuk memohon, mereka datang untuk menuntut. Mereka memintanya untuk membangkitkan kembali apa yang telah mati. Dengan berat hati dan didukung oleh para pendeta dari 3 aliran suci Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana, Airlangga menerima beban itu. Ia dinobatkan sebagai raja atas sisa-sisa kerajaan yang bahkan belum memiliki nama. Prasasti Pucangan mengukir perintah suci yang mengerikan. Perintahan negara ini sampai batas-batas yang paling jauh. Airlangga, sang pertapa, kini harus menjadi penakluk. Awalnya, kerajaannya hanyalah sepetak tanah kecil. Ia membangun ibu kota pertamanya di Watanmas, di lereng Gunung Penanggungan. Namun, tempat ini lebih terasa seperti benteng darurat daripada istana. Wilayah kekuasaannya sangat terbatas, hanya mencakup sebagian kecil dari Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan modern. Di sekelilingnya, para penguasa daerah yang dulu tunduk pada Medan kini telah menjadi raja-raja merdeka yang haus darah dan wilayah. Airlangga duduk di atas tahta yang goyah, dikelilingi oleh serigala. Namun, semesta memberinya celah. Pada tahun 1025, sebuah kekuatan besar yang selama ini menjadi ancaman bagi leluhurnya, Sriwijaya, tiba-tiba runtuh. Armada mereka dihancurkan oleh serbuan dahsyat dari dinasti Chola, India, yang dipimpin oleh Rajendra Choladewa. Musuh bebuyutan Wangsa Isyana itu kini lumpuh. Momen ini memberi Airlangga sesuatu yang sangat berharga. Waktu untuk mengumpulkan kekuatan, waktu untuk merencanakan, dan waktu untuk berubah dari seorang pertapa yang bersembunyi menjadi predator yang siap menerkam. Dimulailah periode 9 tahun neraka, dari tahun 1029 hingga ke 1037. Airlangga tidak lagi bertahan, ia mulai menyerang. Perang konsolidasi ini brutal dan tanpa henti. Darah mulai mengalir di tanah Jawa. Target pertamanya adalah Raja Hasin dari Wengker Selatan. Kemudian, pada tahun yang sama, ia menaklukkan Raja Wisnu Prabhawa dari Wuratan. Daftar musuh yang ditaklukkan terus bertambah. Wijayawarma, Raja Wengker yang licik, lalu Panuda, Raja Lewa yang kuat. Setiap kemenangan memperluas wilayahnya, tetapi juga menabur benih dendam baru. Pada tahun 1031, putra Raja Panuda mencoba membalas dendam atas kekalahan ayahnya. Namun, usahanya sia-sia. Airlangga menyerbu balik dan menghancurkan ibu kota Lewa hingga menjadi puing-puing. Ia menunjukkan bahwa setiap perlawanan akan dibalas dengan kehancuran total. Airlangga yang dulu damai kini telah menjadi raja perang yang tanpa ampun. Namun, pukulan paling telak justru datang saat ia merasa di atas angin. Dari selatan, dari Lodoyong, muncul seorang musuh yang tak terduga. Seorang ratu perkasa bernama Dyah Tulodo. Sang ratu melancarkan serangan balasan yang begitu dahsyat. Pasukan Airlangga bukan hanya kalah, mereka dihancurkan.
Dan yang lebih menyakitkan, ibu kota Watan Mas, tahta emas yang ia bangun dengan susah payah, dibakar habis sampai ke fondasinya. Airlangga kembali menjadi buronan di negerinya sendiri. Ia terpaksa melarikan diri ke desa Patakan, hanya ditemani oleh abdi setianya, Ma Panji Tumanggala. Rasa sakit karena pengkhianatan dan kehancuran kembali menghantamnya, mengingatkannya pada pralaya Medang bertahun-tahun lalu. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Namun, dari abu kekalahan inilah, ia bersumpah untuk bangkit sekali lagi. Di tengah keputusasaan, ia mendirikan ibu kota baru di wilayah Sidoarjo. Tempat ini ia beri nama Kahuripan, yang berarti kehidupan. Disinilah, dari nol, ia membangun kembali kekuatannya, merencanakan pembalasan dendamnya. Kahuripan menjadi simbol tekadnya yang tak terpatahkan. Dan pembalasan itu datang dengan cepat. Hanya setahun setelah pelariannya yang memalukan, pada tahun 1032, Airlangga berhasil mengalahkan Ratu Diatulodong dari Lodoyo. Kemenangan ini memulihkan kehormatannya, tetapi dendam utamanya belum terbalaskan. Masih ada satu nama yang menghantui malam-malamnya, Wurawari, sang penghancur Medang. Bersama Empu Narotama, Airlangga akhirnya memburu dan menghadapi musuh bebuyutannya itu. Pertarungan terakhir itu pastilah sangat epik. Wurawari, simbol dari semua penderitaan Airlangga, akhirnya dikalahkan dan dibunuh. Dendam yang telah ia pendam selama lebih dari 1 dekade akhirnya terbayar lunas dengan darah. Namun, bayangan masa lalu belum sepenuhnya sirna. Pada tahun 1035, Wijayawarma, Raja Wengker yang pernah ia taklukkan, memberontak untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Kekejaman Wijayawarma sendiri telah membuatnya dibenci oleh rakyatnya. Saat ia melarikan diri dari kotanya, ia justru dibunuh oleh rakyatnya sendiri yang sudah muak. Kematian Wijayawarma pada tahun 1037 yang dicatat dalam prasasti Kamalagian menandai akhir dari periode gelap itu. 9 tahun neraka telah usai. Airlangga akhirnya berhasil menyatukan kembali sisa-sisa kerajaan leluhurnya di bawah satu panji, Kerajaan Kahuripan. Ia telah menang, namun kemenangan itu diraih dengan harga yang sangat mahal. Tanah Jawa telah basah oleh darah dan air mata. Dari abu kehancuran, Airlangga telah membangun sebuah tahta, bukan hanya dari emas, tetapi dari besi, api, dan tekad yang tak terkalahkan. Itulah kisah luar biasa tentang Airlangga, sang raja pertapa yang menjadi penakluk agung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita epik dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.